Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masuk ke pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem digital. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang silabusnya dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14 ya. Hari ini kita masuk ke dalam materi sistem analog dan digital. Oke. Kalau kita lihat gambar ini, kita interaktif aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sistem analog. Analog itu sistem yang mengolah sinyal analog untuk menampilkan dalam bentuk digital. Sinyalnya berubah secara diskrit. Step by step. Ini agak salah. Marah sih sebentar. Nanti dirubah ini, nanti saya rubah. Sistem analog itu sifatnya continuous, sedangkan digital itu sifatnya adalah diskrit. Jadi, kalau Anda lihat yang grafik di sebelah sini, ya, dengan sebelah sini. Ya. Kalau suara saya ini saya hubungkan ke dalam satu alat namanya osiloskop. Ya, alat itu bisa melihat dalam bentuk diagram bahwa sinyal analog itu bentuknya adalah gelombang sinusoidal, ya, di mana dia, kalau dulu kamu belajar fisika itu VPP. VPP itu singkatannya apa? Ada yang tahu? VPP? Ada yang masih ingat? Satu punggung, satu lembah, itu satu panjang gelombang. Voltage peak to peak. Gitu ya. Jadi kita itu hidup di dunia analog atau digital? Analog. Analog. Kita hidup di dunia analog ya. Contohnya, contoh yang real kita hidup di dunia analog itu apa? Berbicara atau ngobrol gitu. Berbicara, ngobrol. Berbicara, ngobrol itu analog. Lebih ke konvensional ya, secara teknologi, secara ilmiah, jawab secara ilmiah gitu. Coba. Apa buktinya sih kalau kita itu hidup di dunia analog? Bukannya semua gadget, semua device, semuanya udah digital semua. Kalau saya ngomong ke Anda sekarang, ibaratnya kita ketemu di satu kelas lah ya, saya ngajar di depan kelas gitu. Saya lagi ngomong nih ke Anda, kenapa sih suara saya bisa sampai ke telinga Anda? Dorong udara di depan. Didorong. Bahasanya itu loh, Dayat, masa didorong? Gelombang suara. Gelombang suara, apanya yang gelombang suara? Merambat melalui udara. Merambat melalui udara. Hampir benar. Frekuensi, Bu. Frekuensi. Jadi, prinsip komunikasi A dan B. A ke B. Oke. Ini kalau dulu kamu zaman SD itu kan pakai apa tuh, botol aqua terus dikasih benang gitu ya, itu prinsip dasar komunikasi. Nah, kenapa kalian suruh praktek kayak gitu waktu SD atau TK? Biar nampak gelombangnya, Bu. Bukan biar nampak gelombangnya, gelombang tak pernah nampak lah. Kita tak pernah bisa lihat gelombang kecuali pakai alat ya. Ini benang dari A ke B ini ya, itu apa sih? Mau menunjukkan apa sih? Ilmu dasar komunikasi antara si A dan B, antara dua orang. Pakai benang. Benangnya itu di sini sebagai apa? Medium. Perantara. Perantara. Perantara itu kalau di ilmu komunikasi namanya apa?
Hmm, Media. Media? Ya, betul. Media apa? Media komunikasi, Bu. Media transmisi. oh, transmisi. Media transmisi. Makanya, contoh paling real yang ada di depan kamu, laptop. Laptop kamu ada mouse. Mouse, kenapa ada mouse yang pakai kabel? Media transmisinya kabel. Yang menghubungkan antara laptop dengan si mouse ini adalah kabel. Mouse pakai wireless. Media transmisinya apa? Wireless. Ya. Wireless itu apa? Nirkabel. Jaraknya terbatas. Ya. Ada lagi. Pakai apa? Bluetooth. Mouse pakai Bluetooth juga ada. Mouse pakai infrared juga ada. Nah, itu media transmisi. Media transmisi yang kelihatan kabel, ya. Telepon kabel juga masih ada. Kamu TV pakai kabel juga ada, ya kan? Gelombang elektromagnetik. Itu media transmisi. Ya. Kenapa saya ngomong suara saya sampai ke telinga Anda? Karena ada media transmisinya. Nah, di beberapa ketinggian tertentu media transmisi ini tidak ada. Ya. Makanya kamu ngomong apa nggak kedengeran. Ya. Itu pentingnya media transmisi. Nah, terus suara saya ditangkap sama Anda, yang nangkap apa? Mikrofon. Ini kalau tadi A ke B itu kan komunikasi point to point ya, dua arah point to point. Tapi kalau saya ngomong nih, ini saya ngomong dari A, tapi ini sekelas ini kan ada berapa orang? Ada 30 orang kan. Berarti saya sifatnya komunikasinya apa namanya? Kalau kamu nelpon nih. Nelpon si Leo nelpon ke Dayat. Ini kan point to point. Tapi begitu kalian nelpon grup, bisa kan? Pada saat kamu ngomong, yang lain diam, itu namanya apa? TV deh, TV, jaringan TV. Jaringan TV. Satu arah. Satu arah. Jaringan TV itu prinsip dasar telekomunikasi itu adalah transmitter dan receiver. Ada pemancar dan penerima. Pada saat saya ngomong ini, saya berfungsi sebagai apa? Pemancar. Oke. Kayak TV ada pemancar, umpamanya RCTI, Indosiar dan lain-lain, itu masing-masing TV punya pemancar. Terus di broadcast, namanya itu telekomunikasi broadcast. Broadcast itu satu ke semua. Sebenarnya dia nyampe ke semua, gitu ya. Ke semua penjuru Indonesia nyampe melalui media transmisinya dia, gitu ya. Yang sudah disetting lah sedemikian rupa sama pihak RCTI misalnya. Nah, pada saat kalian nyalain TV, ada yang dapat, ada yang enggak. Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada receiver yang Receivernya, Bu. iya, ada yang receiver yang dimatiin gitu, Bu. Receiver di tubuh Anda itu apa? Telinga, Bu. Telinga. Mohon maaf, Telinga kalau mata. ada orang yang tuli, apakah sebenarnya suara saya nyampe ke telinganya dia? Nyampe. Itu sama saja dengan pola pikir kalian tentang antena ya. Kalian device-nya adalah pesawat televisi. Broadcast-nya adalah pemancar. Yang nerima adalah kalian butuh device lain yaitu antena. Ada antena yang bagus, ada yang enggak. Tergantung daerahnya juga, itu pengaruh. Ya, di ketinggian berapa, dia terhalang apa. Oh, di rumahku tuh nggak pernah dapat Antv, di rumahku tuh nggak pernah dapat Indosiar. Mungkin rumah kalian adalah punggungannya mereka, gitu ya. Jadi kan kalau prinsipnya
pernah lihat antena parabola kan gitu ya? Kayak wajan kan? Mana sih? Bentar. Nah, coba nih, Ibu coret di sini nih. Nah, parabola kan gitu pemancarnya. Nah, gitu kan. Nanti dia ini si pemancar A, ini B, ini lagi ada pemancar TVC. Ada yang nasib rumahnya di tengah kota, tapi dia di punggungan antara pemancar. Nah, ini rumahnya di sini nih dia, nggak dapat apa-apa. Ya, saya pernah saya tandain tuh lewat daerah Kuningan, selalu kalau di daerah situ sinyal hilang semua. Entah itu dia tertutup gedung dan lain sebagainya, nggak paham. Gitu. Ya. Jadi sebagai anak TI dan kuliah di UIN harus ditekankan itu ya. Sudah semester 2, mulai sekarang harus bisa berpikir ilmiah. Oh, gue kok bisa nelpon tuh gimana sih prosesnya? Langsung googling. Proses kenapa orang bisa telepon, media transmisi itu apa, device itu apa, BTS itu apa. Bukan BTS, ituan musik Korea ya. BTS deh Ibu ngomongnya BTS, ya bukan BTS. Ya. Nah, apa sih itu pemancar-pemancar antena yang tinggi-tinggi itu apa sih, buat apa sih? Kalau saya pakai Indosat, saya pakai Telkomsel, BTS-nya satu apa masing-masing mereka punya sendiri sih? Kalau saya nelpon itu kok bisa sih nelponnya ke nomor A, yang lain nggak ada noise, nggak ada sinyal masuk lain gitu ya? Kok sekarang bisa sih lewat aplikasi WhatsApp kalian bisa video call, bisa telepon? Nah, kalau ditanya orang awam udah bisa jelasin belum kayak gitu? Itu salah satu fungsi Anda pegang gadget sebenarnya. Saya jarang ditanya anak saya langsung jawab. Saya akan jawab, kamu pegang handphone, kamu googling dulu di internet, kamu baca, setelah itu baru jelasin ke saya. Baru saya luruskan. Jangan cuman buat main game, tiap hari kerjaannya adalah ngecek Instagram, kepoin status orang, buka YouTube yang viral. Nggak apa-apa sih buat hiburan, tapi kamu harus sediain sehari itu 1-2 jam untuk ngedevelop, menambah keilmuan kamu dari sisi manapun, gitu ya. Itu efektif. Segala sesuatu yang kontinu, yang sifatnya rutin itu bagus, ya. Baca. Nih kalau diterangin Ibu nih nggak ngerti langsung googling, nggak ngerti langsung googling, nggak ngerti langsung googling. Dari googling itu kamu baca, nanti tambah nggak ngerti lagi itu kan. Nah ada bahan untuk ditanya, karena ada 2 ya mahasiswa diajar itu. Kalau selesai diajar dia nggak nanya apa-apa, itu berarti saya menerangkannya sudah sangat jelas sekali. Atau antara yang kedua, kamu nggak peduli dan whatever lah gitu. Tapi sih kayaknya kebanyakan yang kedua gitu. Tapi yang tertarik mudah-mudahan banyak ya. Nah, balik lagi, kita hidup di dunia digital. Belum terjawab tadi. Buktinya apa sih kita itu? Maaf, buktinya apa kita hidup di dunia analog, bukan dunia digital? Suara tadi Bu, media transmisi, ya boleh. Pernah demam? Demam tinggi, diukur pakai termometer, alat pengukur panas tubuh. Ya, tubuh itu isinya sensor.
Kalau ada penyakit masuk, dia lawan, tubuh kita akan memberikan notifikasi ke kita, ke badan kita bahwa oh ini demam. Sensornya sensor panas nih, udah mengeluarkan. Panasnya melebihi dari 37 itu demam. Diukurlah pakai termometer. Mau termometernya analog, mau termometernya digital tampilannya, tetap dia akan ngukur sensor yang ada di tubuh kita, sensor panas, sensor analog temperatur itu, suhu, ya sensor suhu. Ya. Cara kerja paling sederhana. Sensor itu ditempel, mau ke lidah, mau ke ketiak gitu ya. Dia akan ngukur. Yang diukur adalah analog. Kan dia jalan terus tuh ya. Dari 35, 36, 37 gitu kan. Dia akan berhenti sampai dia diam di titik tertentu. Oh, ternyata 38,5 gitu ya. Yang tampil di display termometer kamu adalah pakai 7 segmen itu namanya. 38.5 gitu ya. Nah, itu prosesnya adalah dia baca suhu dari analog sama dia dikonversi ke digital. Pakai apa, Bu? Ada namanya ADC. Bukan ada apa dengan cinta ya. ADC, nanti kamu cari. Analog to digital converter adalah sebuah rangkaian yang mampu mengkonversi dari analog ke digital. Jadi, si temperatur suhu ini akan mengukur suhunya dalam bentuk analog, tapi ditampilkannya di dalam bentuk 7 segmen dalam bentuk digital. Namanya 38. Nah, titik 5. Nah, ini nanti nyalain gini juga diajarin nih. 7 segmen. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung dari 0. Kalau kamu mau nyalain angka 3 gimana? Mau nyalain angka 8 yang dimatiin yang mana? Mau nyalain angka 5 yang dimatiin yang mana? Ya, 7 segmen. Alat output. Komponen output. Contoh lain. Anda pernah nyetor CD player? CD player. Sekarang udah jarang kayaknya ya anak-anak punya CD player ya. Udah Tapi jarang. masih ada lah ya. CD player. Kalau kalian suka nyanyi, terus kalian rekam di CD. Oke. Ya. Suara itu adalah analog. Ya, suara manusia itu adalah analog. Kamu rekam ke dalam bentuk CD. Compact disc. CD. Ini macamnya ada banyak, ya. Ada CDR, ada RW, gitu ya. Nah, compact disc ini adalah media penyimpanan digital. Artinya apa? Yang disimpan ke dalam CD ini adalah bersifat diskrit. Diskrit di sini hanya 0, 1, 0, 1. True, false, benar, salah. Sedangkan yang mau kita simpan adalah suara. Ya kan? Pas kita rekam, suara kita masuk ke dalam CD player, nanti di dalam CD player ini ada sektornya, ada bootnya ya. Dia kalau dibentang itu dia isinya data gini, blok-blok. Pada saat kita masukkan nih, CD playernya kita masukkan, kita berharap yang terdengar di suara kita 0101 atau suara yang tadi kita rekam? Suara yang tadi. Suara yang tadi kita rekam. Pada saat kita ngerekam, suara kita dirubah dari analog ke digital supaya bisa disimpan sama CD player. Pada saat disetel, suara kita dirubah lagi dari digital ke analog supaya bisa kita dengarkan. Makanya ada ADC dan ada yang namanya rangkaian DAC. Digital. Analog to digital converter, digital to analog converter. Itu contoh real adalah CD player. CD. Oke.
Modem juga begitu. Modem begitu juga. Dari analog dirubah ke digital, dari digital ditransmisikan ke digital, dari digital lagi ditransmisikan lagi ke analog. Makanya yang namanya modem itu modulator, demodulator. Ya. Itu contoh kita real bahwa kita itu hidup di dunia analog. Oke. Memungkinkan nggak sih dunia ini dibikin digital semua? Enggak, Bu. Alasannya apa? Karena siang malam pasti tetap digital analog, Bu. Karena kita hidup di dunia analog gitu ya. Karena satu-satunya kelemahan sistem digital adalah karena dunia ini analog. Iya, siang malam contohnya, Bu. Ya. Karena dunia ini analog. Dan satu ya prinsip. Saya yakin kalian kuliah di UIN Muslim semua ya. Tidak ada satu bidang ilmu pun yang kontradiktif dengan Al-Quran. Kalaupun ada, ilmu manusia yang belum mampu memahami itu. Itu yang harus kalian yakini. Jadi Ya. misunderstanding. Ya. Ilmu manusia yang belum nyampe ke situ. Tapi tidak ada yang kontradiktif. Semuanya pasti sejalan. Itu yang harus mindset kalian bentuk sebagai muslim. Sebagai seorang muslim, dan kalian juga nilai plus kalian lah kuliah teknik informatika di UIN gitu ya. Nah, balik lagi, begitu banyak pengetahuan yang kita belum mengerti. Minggu kemarin saya baca di Line ditemukan satu galaksi lagi, di mana di situ ada lubang besar warna hitam, jaraknya sampai 39 miliar tahun cahaya, yang berarti tidak mungkin kita jangkau, kita lihat, kecuali dengan teleskop yang di zoom berapa juta kali gitu ya. Nah, pernah nggak berpikir kita hidup ini di dunia? Pernah nggak kamu ngelihat di YouTube gitu ya, bumi, setelah itu galaksi Bima Sakti, matahari, terus ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi, buminya kayak debu. Udah pernah belum lihat video yang kayak gitu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, Bu. Nanti cari ya kalau yang belum ya. Itu sangat mengerikan kalau buat saya ya. Kita manusia di situ sebagai apa itu, kayak debu aja udah nggak ada artinya gitu ya. Nah, pernah juga nggak berpikir bahwa dari miliaran planet itu apakah hanya bumi saja yang ada kehidupan? Ataukah di planet lain ada makhluk lain yang namanya bukan manusia? Ada nabi lain yang namanya bukan Muhammad, tapi itu hanya tetap Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita nggak pernah ngerti karena ilmu kita mungkin yang belum sanggup untuk mengerti itu. Ya. Sama aja bertanya nih. Isra Mi'raj real terjadi atau nabi ngimpi? Terjadi. Dia ke surga ke neraka, berarti sekarang surga sama neraka itu udah ada. Berarti tidak ada orang disiksa kan? Kan belum hari akhir. Iya. Nah, kontradiksi. Kalau itu real. Harus ada penjelasan secara ilmiah. Kalau belum bisa menjelaskan secara ilmiah, berarti ilmu manusia belum nyampe untuk menjelaskan itu secara ilmiah. Atau kalian bisa cari. Ya. Proses Isra Mi'raj dipandang dari segi ilmu pengetahuan menurut Islam. Ya. Nah. Balik lagi. Jadi tidak memungkinkan ya kita hidup di dunia digital semuanya ya, karena dunia ini adalah analog. Oke. Sifat analog itu continuous, jaraknya luas, jaraknya luas tak terjangkau, kayak Anda dengerin radio AM kan bisa sampai keluar daerah ya. Sekarang kayak Prambors gitu siaran juga bisa sampai dari Jakarta, pemancarnya ke Medan kemana bisa kedengeran kok ya.
dengan teknologi tertentu. Kalau dibandingkan presisi alat, itu lebih presisi digital tentunya ya dibandingkan dengan analog. Tapi maintenance alat itu lebih mudah. Contoh sederhana aja, kamu punya monitor tabung atau TV tabung lah. Kalau udah mulai goyang-goyang terus kamu getok-getok gitu terus dia diem ya. Baik. Atau kamu buka, di situ ada kapasitor, kapasitornya kamu ambil, terus kamu cari di tempat lain, mungkin harganya Rp1.000 atau Rp5.000, kamu tempel lagi. Coba LCD. LCD singkatannya apa? Oh, LCD. Live. Googling. Singkatan dari LCD. LCD TV. Liquid Crystal Display. Liquid itu cairan, kristal display. Nah, prinsip dari monitor. Bentar ya, saya turunin. Oke. Monitor. Kalau kalian beli handphone, mau kameranya yang bagus, pikselnya tinggi atau tidak? Pixel. Tinggi, Bu. Pixelnya Tinggi, Bu, kalau mau bagus. Nah, Tinggi. oke. Pixel itu apa? Kayak kotak-kotak Itu kecil gitu nggak sih, Bu? kotak-kotak. Yang kecil banget itu di dalam Coba lagi, monitor. apa itu pixel? Gitu. Bacain. Pixel. Mm-mm. Ini oh, elemen pembentuk gambar kan? Elemen pembentuk gambar. Ya, fitur elemen. Nih, kenapa kemarin Madis banyak yang ulang? Nih. Baris dan kolom. Yang baris yang mana, yang kolom yang mana? Baris yang Baris ke bawah, horizontal. ke kanan. Vertikal? Vertikal yang Y, Bu. Nah, oke. Ini kolom. Kalau di matematika diskrit, kamu sebutnya ini sebagai matrik, kan? Iya. Oke, baris kali kolom. Oke, itu isinya not atau titik, 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 gitu ya. Tingkat kepadatan baris dan kolom ini yang membuat kualitas gambar itu makin bagus. Di monitor LCD yang pakai liquid, hampir tidak ada ketahuan titiknya itu. Pixelnya itu nggak ketahuan. Lembut sekali, udah kayak real aja, udah kayak kamu masuk ke dunia aslinya aja gitu ya. Nah, beda dengan monitor analog yang matrik baris kali kolomnya itu masih bisa kelihatan di kotak-kotaknya. Sama aja kamu pakai punya handphone yang kameranya berapa megapiksel dengan berapa megapiksel gitu ya. Nah, kok buat foto cakepan yang ini sih mukanya halus, lebih cantik dan lain sebagainya gitu ya. Itu piksel. Liquid. Ya, LCD itu liquid. Liquid itu cairan. Cairan itu ada masa pakainya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Makanya kamu lihat kalau beli TV LCD itu ada umurnya. Kalau memang umurnya sudah, ya sudah. Kalau mau diganti, rusak, diganti, mendingan kamu beli baru. Kalau memang cairan liquidnya umurnya udah umurnya gitu ya. Nah, beda dengan maintenance alat-alat analog yang bisa kamu kanibal, transistornya kamu ambil, resistornya kamu ambil, atau apa kumparannya dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira begitu. Ini contoh-contoh alatnya digital dan analog. Ini kelebihan dari sistem digital. Lebih kelemahannya cuma satu, karena kita hidup di dunia analog. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi.
Ada yang mau ditanyakan? Mau Pas? tanya, Bu. Ya, Kenapa boleh. kalau yang sinyal digital itu bentuknya kotak-kotak, Bu? Kan kalau yang analog kan sinusoidal tuh. Sedangkan yang digital itu kotak-kotak. Itu Karena karena dari 01 true and false apa ya, karena gimana? dia oh iya saya belum jelasin ya. Jadi kalau saya punya IC, Anda pernah lihat IC? AC, Bu. IC. Apa AC, Bu? Inilah. Ini nih, IC. IC. Oh, Ya, kayak komponen integrated circuit. ya, sirkuit ya. Iya. Ini nanti kamu di digital pakainya IC. Biasanya IC di sistem digital itu tegangannya 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 12, maksimal 12 lah. Ada yang 9. Oke. Karena digital itu diskrit, hanya mengenal low dan high, hanya mengenal 0 dan 1, hanya mengenal true dan false, maka untuk tegangan IC 0 sampai 5 itu dia akan menganggap bahwa 0 sampai 2 atau 0 sampai 1 itu sebagai low, nanti dia 4 sampai 5 itu sebagai high. Di antaranya gimana? Di antaranya tidak dianggap. Ya. Tapi proses penurunan naik turun ini ada prosesnya, ini ada titik-titiknya yang ada angka analognya. Kenapa dia kotak? Karena diskrit, dia tidak ada di antaranya, ya, tidak ada di antaranya. Makanya dia tidak berupa gelombang sinusoidal seperti yang di atas. Nah, tidak seperti ini. Oke, paham? Kalau analog kan kamu bebas, mau desimal, mau pecahan, 0, berapa, 0, berapa, 1, berapa. Kalau di digital nggak ada, hanya angka itu 0 sama 1. Oh, Ya, nanti di tipe data ada, gitu ya. Gimana sih cara mengkonversikan? Minggu depan insya Allah kita belajar konversi bilangan desimal, heksadesimal, oktal, dan biner. Ya, bilangan yang kita pakai sehari-hari itu desimal. Bilangan yang dipakai oleh komputer itu ada biner, ada heksadesimal, ada oktal, gitu ya. Nah, konversi semuanya harus dikonversi kalau komputer kita itu bekerja dalam bentuk digital, ya. Jadi kalau konversi dari apa namanya teks ke digital gampang. Kamu ada kode ASCII, ada konversi bilangan, huruf A itu kode ASCII-nya 41, nanti dikonversi ke dalam 0101 gitu ya. Terus jadi tipe data itu nanti ada teks. Ada suara. Kalau suara gimana caranya? Kayak tadi CD player itu gimana cara mengkonversinya ke dalam bentuk digital? Suara kita nanti disampling namanya. Disampling dalam bentuk gelombang sinusoidal, nanti dicari tingginya berapa, paling rendah berapa, nanti di situ di nol jadi dikonversi lagi nolnya berapa, di berapa desibel, satunya di berapa desibel gitu ya. Itu sampling suara. Gimana kalau gambar? Gambar konversinya dalam bentuk baris dan kolom matrik. nomor pixel tadi ya. Ya. Gimana kalau streaming video yang dia mengkolaborasikan antara gerakan, Suara, gambar, foto, suara, dan teks? Oh, gabungan. Ya, itu namanya mata kuliahnya pengolahan sinyal digital. Anak TI kayaknya nggak belajar. Teknik komputer belajar. Itu kalau kamu mau ngambil multimedia dari sisi TI-nya. Jadi belajarnya adalah cara-cara konversi datanya sama transmisinya. Gitu. Ada lagi? Cukup?
Jadi minggu depan apa yang harus kalian lakukan? Konversi sistem bilangan. Mempelajari konversi bilangan biner, Bu. Yakin? Eh. Udah ada videonya ya, Hit? Ada nggak, Hit, video konversi bilangan, Hit? Coba saya cek dulu. Biasanya cara Ibu, cara cepat. Nanti Ibu ajarin ke cara cepat. Ya. Jangan sebagai anak TI, jangan kalau ditanya jawabnya ngambur lagi ya, gitu. Harus ilmiah. Nanti kamu cari referensi sendiri. Konversi bilangan. Besok insya Allah kita belajar biner, desimal, heksadesimal, dan oktal. Nanti pendalaman materi masing-masing kelas tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas itu. Ya. Kadang-kadang ngajar itu harus ada feedback. Jadi kalau nggak banyak yang nanya, tidak tertarik, ya sudah Ibu terangin segitu, ya sudah, ya kan? Kayak tadi ada yang nanya, Ibu kan jadi nerangin konversi dari data ya, teks, suara, gambar, video gitu. Jadi pengalaman kalau ngajar kelas A, B, C, yang paling cerewet itu kelas C. Tapi saya juga nggak tahu kenapa begitu. Itu sistem bilangan, Hit? Iya, di situ ada konversi bilangannya juga, Bu, di menit ke-21. Ibu? Recordingan Ibu, Hit? Iya, Bu, yang di YouTube Ibu. Oke. Bisa dilihat dulu ya, buat besok. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kalau Kak Said lagi nggak bisa, berarti semua tugas screenshot awal, akhir, dan recording ini Putra ya, sebagai penanggung jawab ya, Put? Iya, Bu. Oke. Kita absen pulang dulu. Bisa open cam, Faisal? Yang belum? Tuh pada nguap-nguap. Lapar ya? Asma? Asma? Asma kemana, Asma? Asma jaringannya lagi jelek, Bu. Iya, Bu. Udah bisa lagi. Oke. Ya, Hit. Ntar dulu, Hit. Biar pada cakep-cakep tuh, Hit. Lagi pada bebenah tuh itunya. Ntar kan kalau di foto biar cakep-cakep, Hit. Dah, kasih aba-aba tuh sama Kak Said. Ayo teman-teman, ini masih ada beberapa. Pertama, 1, 2. Sebentar, Faisal kameranya jatuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya pindahin dulu ke grup. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk perkenalan dan pertemuan pertama, Ibu rasa Ibu cukupkan sampai sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Bismillah, doain Ibu, ngajar ini tidak hanya untuk dunia, tapi dapat akhiratnya juga ya. Ikhlas mengamalkan ilmu kepada kalian. Ada ilmu setidaknya hari ini, ada sesuatu hal baru yang kalian dapat dari yang Ibu terangin yang tadinya kalian nggak ngerti. Satu ilmu aja udah cukup. Oke? Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.